putih ditandur dan kebun aku ono ceret tiba tembung kuiro kembali opo turi putih ditandur dan kebun aku ono ceret tiba tembung kuiro kembali opo
ربي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدور مثل حسنك ما رعايا كنت يا ويا سرور أو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silaturahim ulama umaro darul hikmah, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Silaturahim tegakkan, silaturahim tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan agama, majulah serentak, genggamlah persatuan NKRI. Mari kita mengaji, mari kita berdoa, mari kita mengaji, mari kita berdoa. Peganglah persatuan NKRI. Silaturahim menyatukan persatuan, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan silaturahim, panggilan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan silaturahim. Nasihat ulama dengarlah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan NKRI. Hadirin hadirat, ini memang sambutan-sambutan itu sudah nggak ada. Kalau ceramah, kiai semua tiap hari ceramah, mendengarkan semua. Yang belum kita dengar ini gimana sambutan Pak Panglima ini aja. Ini. Nah, oleh karena itu, waduh, lepuh, seru lagi. Ayo. Kiai, Panglima kita menyambut, seneng ini. Masya Allah. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Kiai Basyori Alwi, Kiai Masyidi, saya hormati. Yang saya muliakan para ulama, kiai pengasuh pondok pesantren mungkin se-Jawa Timur yang hadir di tempat ini. Yang saya muliakan para ulama dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Mesir. Selamat datang di Indonesia. Para santri, hadirin dan hadirat undangan yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Semoga rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Malam hari ini adalah malam yang mulia dan membahagiakan dan membanggakan saya. Saya diundang oleh Gus Yusuf untuk bisa hadir di acara ini. Karena mungkin Gus Yusuf kesengsem dengan saya waktu itu, ketika saya undang silaturahim di tempat saya kebetulan memang bergaya seperti ini. Saya ingin tentara tidak ditakuti, tapi tentara bisa mencintai dan dicintai rakyatnya. Saya Ganip Warsito, pangkat saya Mayor Jenderal TNI. Alhamdulillah saya selama 7 bulan sudah menjalankan amanah dan kepercayaan pimpinan TNI untuk menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat yang kedudukan asramanya adalah di Singosari, Malang, Pak. Kabupaten Malang, punyanya Pak Wakil Bupati. Dan saya memiliki tugas TNI, Pak, yaitu mempertahankan keutuhan wilayah, mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga menjaga keselamatan rakyatnya. Itu tugas kita TNI. Oleh karena ini saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Gus Yusuf yang sudah mengundang saya dalam pertemuan silaturahim ini, karena menurut Gus Yusuf kepada saya bolak-balik lewat WA ngajari saya itu, saya terima kasih banyak. Silaturahim itu adalah suatu ibadah yang sangat mulia, mudah dan murah katanya. Kenapa kita harus silaturahim? Karena kita makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga perlu komunikasi, perlu berbagi sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Dan silaturahim akan melahirkan satu persaudaraan. Dan belum lama saya ketemu Gus Yusuf, rasanya sudah seperti saudara. Kita sering berbagi pengetahuan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mohon waktu sebentar, Pak Panglima ini biar tahu kalau datang ke pesantren walaupun kecil itu cuma dapat hadiah surban saja. Oleh karena itu saya cuma kasih hadiah surban, sudah saya siapkan warnanya hijau itu. CNU ini tenanan itu maksudnya. Maksudnya dukung kiai-kiai Pak Panglima itu, nggih. Setuju ya Habib nggih? Setuju? Oh, setuju semua niki. Dan setuju nggih? Jos nggih? Jos. Wah, mantap katanya Pak Panglima. Ini. Tapi kalau kita diundang ke mungkin tempat militer ya, ini yang kita butuhkan ini adalah titip aja Pak Panglima bahwa hati-hati dengan kelompok-kelompok yang dia menyamar ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi dia itu sebenarnya nggembosi palsu. Kenapa? Buktinya tidak mau tahlilan dan sholat. Ini ajarannya ulama dulu, Wali Songo ya, tahlilan, sholawatan, ziarah kubur, betul? Kirim doa lah ini. Nah, Pak Panglima membetulkan ini sudah jelas ini. Nah, ini harus diwaspadai. Gampang kalau lihat itu model cingkrang, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, banyak hati-hati. Untung tak lirik gak ono sing 12 jenggote. Oh, alhamdulillah wong dhewe kabeh iki. Enggak ragu wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita
Kepada guru kita ya Syekh Muhammad Hafid, mohon waktu untuk memberikan ya sambutan apa yang disampaikan kepada acara ini. Terima kasih kepada Syekh Hafid, kita aturkan waktunya itu. Syekh Hafid ya. Juga tidak lupa ini ada guru kita Mudir Am Kiai Mukti Nur Hadi ini yang di belah Pak Panglima saya ajarkan itu adalah kiainya Indonesia. Sudah cukup duduk dengan beliau, sudah kenal semuanya ini. Ada para habaib kenal semuanya. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dimuliakan para fudala al-kiram, para ulama, para habaib, para pemerintah, tentara, bil khusus guru besar kita Kiai Yusuf Abdul Rahman, pimpin pengasuh Majelis Ta'lim Darul Hikmah. Saya ingin menyampaikan ucapan silaturahmi daripada orang-orang Malaysia ke Indonesia. Saya ingin cerita sedikit. Ada sebulan lepas Kiai Syukran Makmur datang tempat saya, ada Majlis Hall Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani Qadazul Aziz. Ini ada satu general, dia murid saya juga, tapi dia mantan, namanya Dato' Abdul Qadir Nurdin, masih mengaji lagi. Jadi saya kata, Kiai ini datang mengaji di sini. Jadi Kiai Syukran Makmur, ya, besar Natul Ulama Jakarta bertanya, ini berapa paku? 2. Jadi Major General. Apa kata Kiai Syukran? Kalau General mau ngaji Kiai, itu alamat husnul khotimah. Nah, jadi mudah-mudahan para bapak-bapak Jenderal tenaga ini alhamdulillah duduk dengan para ulama sebab bagi dapat husnul khotimah. Ini telah diakui oleh para ulama, para habaib. Alhamdulillah saya mengucap syukur pada hari ini dalam majlis yang ramai datang. Ya, cuma saya ingin menyampaikan besok saya balik di hari Ahad di Selangor ada sultan, di Malaysia masih ada sultan. Ya, Sultan Selangor ni keturunan Bugis. Jadi pahlawan besar yang dulu mati lawan Belanda di Melaka namanya Raja Haji. Cucunya Raja Ali bin Ahmad bin Raja Haj. Ya, jadi cucunya pengarang kitab Tuhfatun Nafs, ulama besar. Jadi Raja Haj ni keturunan Bugis. Ya, jadi Raja Riau, kawin dengan orang Melayu Riau. Panglima besar. Ya. Ketika gurunya Habib Hussein bin Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Gadri daripada Tarim. Anaknya sekarang Sultan Pontianak, Sultan Said Abdul Rahman bin Hussein. Luar biasa ya, panglima perang dulu Melayu, Malaysia, Indonesia semua satu negara. Gurunya besarnya Habib. Ya. Dan Habib Hussein ketika wafat jadi mufti Mempawah wasiat, kalau saya meninggal dunia, guru daripada Patani, Syekh Ali bin Faqih ganti jadi mufti. Ini hari ini ada Patani. Jadi Kiai Yusuf ini membawa sejarah semula. Cuma tadi Bapak Jenderal berkata kita bukan perang senjata. Raja Haj ini wafat di Melaka lawan Belanda. Ya, jadi pada hari Ahad ini holnya 19 Rejab ya wafat. Jadi kerabat di Raja Sultan Selangor, dia orang Bugis, mau buat hall, maka diberi masjid namanya Masjid Raja Had fi Sabilillah di Cyberjaya. Besar tu masjid baru. Alhamdulillah. Jadi kita lihat ya, Belanda datang mau nawan Riau, yang bantunya orang Pahang Malaya, orang Negeri Sembilan, orang Riau, orang Pontianak, ya, termasuk orang Selangor.
Jadi dulu Masya Allah kita semua sama. Jadi silaturahim ini bukan cerita baru, cerita lama. Maka diriwayatkan oleh cucunya Raja Halihaj ketika atuknya meninggal dunia, di tangannya kitab Dalailul Khairat. Ya, di sebuah tangannya badik Bugis. Dan dia amalannya tiap-tiap hari Khamis malam Jumat membaca maulid. Jadi luar biasa para habaib, para guru fatani, pejuang Melayu Indonesia, semua dulu sama. Ya, campur dengan para ulama, para habaib, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah dapat menghalau Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol semua. Alhamdulillah kita Nusantara jadi bangsa merdeka. Tapi sekarang jajahnya bukan pakai senjata lagi. Politiknya, ekonominya, sosialnya, medianya. Ya, jadi ini ulama kena, Bapak Jenderal kena balik ke sejarah semula. Bersatu balik dengan ulamanya, dengan rakyatnya, dengan tentera orang rakyat biasa untuk menolak ini penjajahan cara baru. Dan juga saya baru dengar daripada kerajaan Singapura kata, ini kerajaan Singapura takut juga dengan ISIS. Takut radikal. Dia kata apa? Orang besar Singapura kata, selamatnya negeri Singapura, jirannya mesti selamat. Kalau jirannya stabil, Singapura sama juga. Kalau Indonesia stabil, Malaysia stabil, Singapura stabil. Kalau Malaysia stabil, Indonesia stabil. Kalau Malaysia enggak stabil, Indonesia enggak stabil. Ya, jadi kita bukan buat kerja seorang. Nah, ini pada ini zaman, ya, ahli sunnah wal jamaah satu dunia harus bergandeng bahu. Alhamdulillah kita ada orang Masri datang. Ya, alhamdulillah tempat kami pun ramai. Ya, Habib Umar Jailani, Syafiuddin Al-Baghdadi, Syekh Yusuf Bahur Lebanon, semua sekarang memikir macam mana mau balik semula cara-cara lama. Orang Islam ni yang orang-orang baik-baik, yang tidak suka mau gaduh, membunuh orang, tidak ada. Memalukan agama Islam. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Gus Yusuf kerana beri peluang saya bercakap sikit, walaupun saya tak pantas berkata. Dan para ulama sebenarnya tak perlu diajar, ya, tak perlu diajar. Cuma kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita berpesan-pesan. Mudah-mudahan kita doakan tentera Indonesia ni diperkuatkan dengan kekuatan ulama. Ya, saya pun baru mau belajar panah sunnah tuh, panah ya, tapi panah tradisional. Ini Turki. Ya, dulu saya masuk kadet jenderal, 3 tahun masuk sekolah. Pedang senjata. Sekarang saya belajar panah, tapi mata enggak tampak lagi dah. Saya ingat kalau Indonesia diserang, saya mau panah daripada Malaysia, tapi enggak sampai kan. Ya, tapi berkat para ulama sampai, ya. Sampai, amin. Jadi kita sama-sama mendukung apa yang disebut oleh Gus dan juga Bapak Jenderal. Mudah-mudahan Allah telah memberi rahmat ini majlis. Doakan para ulama, para kiai, para jenderal, para tentera dan rakyat Indonesia diberi keberkatan mengikut para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kurang lebih alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Hafid. Beliau adalah pengasuh Yayasan Al-Jendrami Selangor Malaysia. Banyak ulama-ulama dunia datang ke tempat beliau. Dan saya tiap tahun istiqomah silaturahim ke sana dari beberapa negara. Baca maulid, baca tahlil yang katanya orang-orang celana cingkrang apa? Bid'ah itu loh. Katanya itu. Jadi semoga maulid, rotib, ziarah kubur terus jalan sampai hari kiamat. Amin. Ya, semuanya setuju. Memang kita semua ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya Ustadz Ali Imron mohon memberi kelengkapan untuk berceramah pada malam hari ini. Beliau adalah ya Ustadz kita yang di sini dari Mojokerto. Orangnya besar, insya Allah manfaat apa yang beliau sampaikan ini. Tiap tahun insya Allah selalu hadir di sini. Semoga beliau sehat dan panjang umur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Yang terhormat Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad. Yang terhormat Kepala
kepala staf divisi Basi 2 Kostra, para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer yang saya hormati, wabil khusus Hadratul Kiram, para habaib, para masai, para kiai, para ulama yang saya taati dan yang saya muliakan. Kenapa para ulama, para kiai itu harus ditaati, harus dimuliakan? Karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai itu warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yang meneruskan, yang menghidup-hidupkan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ajaran agama Islam. Oleh karena itu para ulama, para kiai ini harus dipatuhi, kudu ditaati, karena perintahnya pasti benar. Kemudian para bapak, para ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus kepada saudara-saudara kita dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia, Mesir, dimanapun berada, itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf kepada hadirin yang kami hormati. Kami di sini bukan kiai, kami bukan ustadz, saya bukan seorang ulama, tapi saya tentara. Cuman dalam kesempatan ini saya diperintah oleh Kanjeng Nabi, saya diperintah oleh ulama. Berarti saya harus patuh, harus taat. Apapun perintahnya akan saya ikuti. Ini tentara. Tentara itu lebih taat daripada panjenengan. Panjenengan mungkin suruh bunuh orang nggak mau, tapi saya diperintah panglima untuk bunuh orang, saya bunuh. Tentara dilawan. Karena ada sumpahnya tidak membantah perintah atau putusan. Ini perintah panglima, apapun perintahnya akan saya laksanakan, karena pasti benar. Siapa yang saya bunuh, musuhin negara. Siapapun yang merusak tata kehidupan negara ini, siapapun yang merusak kehormatan negara, siapapun yang menginjak-injak harkat dan martabat bangsa ini, musuhi saya tentara. Pun, yai jenengan tunggu saja. Biar saya yang perang. Kalau panah, gak nutut panah ini, Pak. Pedil ndasin jerebut itu teman. Alhamdulillah. Jadi beginilah seorang prajurit. Saya bangga. Ya, ini teman-teman saya panglima, Masya Allah, saya bangga. Saya terharu. Memang saya dibesarkan di Kostrad panglima. Saya 0 tentara di Kostrad. 11 tahun saya di divisi 2. Saya bangga mengambil bendera Pataka Divisi 2 di Jakarta. Alhamdulillah, bangga saya jadi tentara ini, Yai. Saya bangga jadi tentara, karena saya pun juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan dianggap kita ini bukan umatnya Kanjeng Nabi. Tentara-tentara ini senang kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Rasulullah SAW. Apa janjinya Kanjeng Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing seneng karo aku, kata Kanjeng Nabi, besok bareng-bareng mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala. Tentara juga butuh surganya Allah. Aja dilok nih tentara selawatan gini, Yai. Ini tentara ini ya umat Kanjeng Nabi, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi agar membaca selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ini perintah khusus yang beriman tok. Yang tidak beriman tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang beriman. Ini kiai saya ngomong ini nangis, Yai. Coba saya ditakdirkan menjadi orang yang tidak beriman. Mau apa saya ini, ya Allah? Alhamdulillah. Tentara aja oleh nangis, Pak. Gitu loh.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nabi kita itu adalah Nabi Muhammad, jangan keliru. Ini ono nabi anyar. Ada nabi baru yai di Jombang itu. Nabi Jari. Nabi kok jenenge Jari? Katanya titisan Nabi Isa itu orang gendeng. Jangan didengarkan, jangan main-main dengan keyakinan. Jangan main-main dengan keyakinan bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paten sampai akhir zaman. Ini jangan main-main dengan keyakinan. Panjenengan salah meyakini, neraka jadinya. Hati-hati. Hati-hati dengan keyakinan. Hati-hati dengan jangan main-main dengan keyakinan. Tentara ini sudah ditempa sedemikian rupa, jadi yakin, jangankan hanya tubuhnya, jiwanya dikorbankan untuk negara ini. Tentara ini, wah mas, saya bangga, saya senang jadi tentara ini. Wah, berani, kendeng tentara ini Pak, benar ya? Kalau nggak kendeng nggak cocok jadi tentara itu. Kata panglima saya waktu itu, tentara ini kendeng, bayangkan jiwanya dikorbankan untuk negara, nggak kendeng ya apa? Bukan kelingkingnya loh, rohnya, jiwanya mati demi negara, kendeng, gak kendeng jelek tentara nih Pak. Jadi tentara memang kudu kendeng ya. Jangan aja mula tentara, kita gak nutut sampai. Alhamdulillah. Ya, ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Panglima, oleh Dandenpom Divisi, oleh Dandenpom 51 Madiun berkaitan dengan kerukunan ini, berkaitan dengan kekompakan, dengan kesatuan. Ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintah Allah. Kalau perintah Allah dilakukan beres, cuman kadang-kadang kita ini karpe dewe kata Panglima tadi itu. Aja karpe dewe, kita hidup di Indonesia, ikuti aturan Indonesia. Nek tahlil yo tahlil, iki gawane wali songo, wali murid dikaken pola. Ini wali songo, gitu loh. Dibawa dijak istighosah, dijak tahlilan, dijak selawatan. Jadi tentara ini melok wali Allah, yai, gak melok wali murid. Selawatan ya, kembali semua ya, marhaban. Ya nurul aini marhaban 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 jadal Husaini Allah marhaban marhaban. Ngono. Ojo jagep tentara mendem tok. Tentara ini yang bagus banyak. Karena akhlaknya tentara ini persis akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tentara yai, jadi tahu. Kenapa dikatakan demikian? Akhlaknya tentara itu ada di 8 wajib TNI. Itu akhlaknya tentara. Pertama, bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita. Menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan sekelilingnya. Itu tentara. Santun sama rakyat, sopan sama rakyat. Ini sama rakyat, sopan, monggo Pak, silakan Pak, monggo. Itu sama rakyat, kalau sama Panglima beda Pak. Wah, kalau saya sama Panglima, wah dijotosi saya Pak, entek saya, habis saya. Kalau sama Panglima, suara saya harus lebih keras daripada suaranya Panglima. Jadi paling keras, saya keraskan sama saya ini. Dulu. Karena harus begitu Pak. Ya saya dipanggil, Imran, jab Panglima. Kudu ngono Pak. Saya dipanggil Imran, nggih Panglima. Dijejer, habis saya, habis saya. Habis. Ini alat tentara dengan tentara yai. Tapi kalau alat tentara dengan kiai harus santun. Saya kalau ke rumah kiai saya santun. Suara saya harus lebih rendah dari suara kiai saya. Itu akhlak Pak. Tapi kalau di depan Panglima saya menjadi seorang prajurit, di depan kiai saya menjadi seorang santri. Karena saya memang pernah dibesarkan di pondok pesantren. Jadi tentara ya lumayan. Kan? Kabupaten ganteng tapi iso ngaji. Allahumma.
ngene iki kajen. Karena saya pernah dididik kata Panglima tadi, tinggal apapun bentuknya perang yang ada di Indonesia ini, apapun bentuknya, tapi kalau mental dan akhlaknya terjaga baik, pasti menang, pasti menang. Apa narkoba, kon apa-apaan narkoba itu? Kalau kita mental kita kuat, makanya tentara itu masya Allah mulia Pak. Ini tentara itu sangat menghormati seorang ibu, menghormati seorang wanita. Tentara haram rabi loro. Loh iya, rabi loro dipecat sama Panglima. Mana lo? Nggak boleh. Orang diwayoh itu bu. Orang itu nek diwayoh itu sakit apa tidak? Loh, Pak. Sakit yai, rongokno. Sakit. Temen Abu Nyai sakit sama batan di wayo itu. Sakitnya di mana? Di sini ya. Sakitnya ku di sini, di dalam hatiku. Sakitnya ku di sini, di dalam hatiku. Sakitnya ku di sini. Sakit, makanya tentara menjunjung tinggi kehormatan wanita. Tidak boleh tentara rabi loro itu yai, haram hukumnya. Tapi kalau udah pensiun halal yai. Kalau sudah pensiun halal. Jadi saya ini ngenteni pensiun Panglima, mari lah. Dalam kondisi begini, wah mati saya, habis saya. Ya. Jadi berubah hukum Pak, boleh. Berubah hukum, tadinya haram menjadi halal, boleh. Nah seperti orang nikah itu Pak, awalnya kan haram, setelah nikah berubah menjadi halal. Tentara sekarang ini haram rabi loro, engkau naik pensiun halal berubah. Ini yang saya maksudkan, ya. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan semua ini adalah sama-sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dibedakan oleh Allah. Ini sudah sunatullah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini jelas, wis dipisah di ono sing dadi kiai, ada di tentara, polisi, semua memang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Lita'arafu. Kalau sudah terbentuk lita'arafu, benar katakan Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bagaimana mewujudkan kalimat ini? Ayo sing rukun. Ojo tukaran, ojo rebutan. Tentara ini tidak ada yang tukaran tentara ini. Ya. Tukaran, Panglima mengatakan pecat jadi tentara. Betul main-main, ngarit kan temen udah ngomong ya. Wes toh, kowe tentara-tentara sak ngisor ki juga ken bola kon temen ya ta. Pecat jadi tentara ngarit kamu yakin saya. Makanya yang baik jadi tentara, ya, yang baik jadi tentara. Yang baik jadi tentara. Temen, wis toh aja kaken bola, win desa semua yakin saya. Ya, ini. Makanya tentara itu kalau baik tentara ini. Ya, kita harus baik, harus dita'arafu antara tentara, rakyat, siapapun, semua kita ini adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Siapa yang mencintai negara ini? Siapa yang menghormati negara ini? Siapa yang menghargai negara? Kalau bukan kita negara Indo, jangan diinjak-injak siapapun yang menginjak-injak negara ini. Ya, kita habiskan semua. Ya. Semua ini tidak ada. Jangan sampai terjadi yang dulu-dulu. Kita tidak mau dijajah, makanya kita harus pintar, ya, pintar lahir, pintar batin. Makanya kita harus diajari ilmu agama. Jadi tentara pun yo hebat, kuat mentalnya. Ya, ini, ya, makanya penting pendidikan agama itu. Pondasi kata Panglima tadi, pondasinya harus ditanam. Kalau pondasinya tidak kuat, ndowor dibangun ambruk semua ini. Sekarang ini dikatakan kiaisannya, banyak orang yang memberikan mauidhah hasanah tapi tidak pandai menjadi uswatun hasanah. Kayak Kanjeng Nabi dong, jadi tentara, contoh Kanjeng Nabi. Kita contoh Kanjeng Nabi tentara yai. Kanjeng Nabi tentara, Panglima perang, makanya saya contoh Kanjeng Nabi. Saya nyontoh Kanjeng Nabi, walaupun sedikit, lumayan. Siapa yang mampu menandingi Kanjeng Nabi di antara kita ini? Nonsen.
Mboten nutut panjenengan mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi, minimal seperti inilah, minimal tahlilan istighosah ngono lho. Sampean urip ning Indonesia melu aturan Mesir kan ya gak iso. Iki tuh aturan Indonesia, naik mobil dan lewat dari sebelah kiri, naik sebelah kanan tobruk truk. Kan? Ikuti ya. Ikuti aturan negara ini ya. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, jadi dengan acara silaturahmi ini semoga akan terwujud dari kalimat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita rukun di antara di bumi ini akan dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tunggu rahmat Allah. Nek kudu rukun, nek gak rukun yakin saya tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh rahmate Gusti. Kita butuh Allah, kita butuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak butuh sama kita. Allah nggak butuh sama kita, tapi kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disatukan di dunia ini dengan yang berakhlakul karimah. Semoga hidup kita rukun, damai, tentram, bahagia di dunia wal akhirah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kepercayaan untuk berdoa. Cuma saya ini pelupa. Maafkan kadang-kadang tengah-tengah berdoa itu lupa. Ya karena umur saya ini sudah 91 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yakafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala nuril asbar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الأسرار سيدنا محمد المختار وآل الألطان نصر الخيار عادل الظالم واجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل القرآن وأهل القرآن وأهل الاستقامة وأهل الاستقامة وأهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة وأهل السعادة وأهل السعادة في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا فيهم واحفظهم وارزقهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا وأهلنا وأولادنا زيارة الحرمين زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة والزيارة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان. وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى. أبشر بليل المنى قد راق كاس الصفا الصفا الصفا. Jamaah, kali ini saya sudah berada dengan Panglima Maijen Ganip Warsito. Wah, kali ini saya akan mengajak jamaah untuk sedikit berbincang dengan beliau. Silaturahim adalah ibadah yang paling murah, paling mudah
Ya tinggal bagaimana niat dan tekad kita untuk bisa saling bertegur sapa. Dengan silaturahim kita akan menjalin satu persaudaraan yang baik, bisa menukar informasi, bisa menyamakan visi, persepsi dan juga misi atau visi kita gitu. Ya. Nah, Bapak terakhir mungkin bisa disampaikan pesan terkhusus untuk para jamaah Kiswah TV 9 yang berada di rumah kira-kira? Ya sesuai dengan peran dan fungsi kita dan tema tadi yang disampaikan, ulama dan umaro itu harus tetap menjadi satuan. Karena sejarah kita sudah membuktikan bangsa kita bisa seperti sekarang ini karena perjuangan dari ya ulama dan umaro. Dan kita kembali dalam menghadapi ancaman-ancaman ke depan yang boleh dibilang tidak mudah kita lihat, tetapi kita bisa rasakan, maka kita harus bersatu padu. Itu kuncinya. Satu padu, jadikan ancaman itu musuh bersama sehingga bisa kita cegah, bisa kita antisipasi, tidak kita beri ruang dan waktu untuk berkembang ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesan. Jamaah Kiswah, kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Haji Muhammad Yusuf Abdurrahman dari Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi. Nah, pastinya saya akan mengajak jamaah di rumah untuk berbincang dengan beliau perihal Kiswah event kali ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Kiai, kira-kira bisa diceritakan kepada jamaah di rumah bagaimana proses terselenggaranya acara pada hari ini, di mana para ulama dan umaroh dari berbagai daerah datang ke tempat ini? Ini adalah acara rutinan haflah irsan dan silaturahim para ulama dan umaroh. Tapi kebetulan untuk tahun ini yang datang dari negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, juga dari dari Mesir, itu beliau datang ulama di sana. Dan acara ini memang diadakan tiap tahun. Ulama umaro alhamdulillah pada malam hari dihadiri juga oleh Panglima Divisi Mayor Jenderal Ganif. Dan acara ini tujuannya selain menyambung silaturahmi adalah untuk membicarakan satu isu-isu tentang berkembangnya PKI di Indonesia. Yang kedua, untuk mewaspadai bahaya radikalisme itu, Islam garis keras. Yang ketiga, memang kita menekankan kepada pihak-pihak terkait bahwa saat ini adalah sudah Indonesia gawat darurat. Jadi gawat darurat dengan narkoba. Oleh karenanya minta ditindak tegas tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih untuk menegakkan memproses orang-orang yang menggunakan atau memperedarkan narkoba itu. Ya. Selain daripada itu, kawan-kawan dari seluruh wilayah provinsi Jawa Timur, ya, dari Madura, kemudian dari Kediri, dari Madiun, dan beberapa daerah lain alhamdulillah sempat hadir. Jadi ini penuh sekali, memang jarang silaturahmi sepenuh ini. Tapi di sini selalu penuh dan selalu dihadiri oleh pejabat-pejabat kita, baik dari kalangan bupati, wakil bupati, pemerintahan kota, dan pejabat TNI dan Polri. Ya. Oh, nah kalau selanjutnya kira-kira akan ada apa lagi dari Yayasan Darul Hikmah sendiri setelah event-event ini? Oh, kita punya program. Programnya itu selain acara rutin ini, kita ziarah silaturahmi dengan negara-negara lain seperti Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, itu tiap tahun diadakan. Di samping itu juga mengadakan nyambung silaturahmi antar jamaah kita yang ada di luar daerah, misalnya di Jakarta, kita di Lampung, Palembang, di Bali, di Madura, semua ada. Kesempatan itu kita gunakan untuk berziarah ke makamnya para wali dan nyambung silaturahim antar jamaah itu. Itu dua jamaah perkuat aja akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, kira-kira harapan selanjutnya nih untuk perihal dari terselenggaranya event kali ini, harapannya kira-kira khususnya untuk para masyarakat, para masyarakat dan khususnya kepada jamaah Kiswah event di rumah. Harapannya sudah jelas. Satu, ingin menegakkan ya hukum ini dan ingin mencapai ketenangan, ketentraman pada masyarakat. 3 hal yang telah kita sampaikan tadi itu. Manakala 3 hal tadi itu bisa diselesaikan dengan baik, ya tentu masyarakat akan tenang, tentram, generasi muda kita akan bebas dari segala macam kerusakan dan bahaya paham ideologi komunis itu. Ini pentingnya, itu harapan kita ya, di situ nggak ada yang lain, untuk memperkuat, memperkokoh NKRI dari semua elemen bangsa ini, gitu.
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi. Nah pemirsa, demikian dengan berakhirnya Maulidoh Hasanah tadi, maka berakhir pula lah serangkaian acara Kiswa Event pada hari ini. Semoga tadi pesan yang disampaikan oleh para umaro dapat menambah wacana keislaman kita dan juga keimanan kita. Tetap saksikan Kiswa Event pada hari dan jam yang sama. Saya Mariam Aliasmin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.